Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker, channel resmi Padepokan Nurjat Sejati, sholawat sirri ala duni, dimanapun berada. Semoga semua saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, dan insya Allah kita selalu doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking walasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu, umur oleh Allah. Mari sama-sama waktu yang sangat singkat ini, umur yang sangat singkat ini bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, maka waktu yang sementara ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau panjenengan susah, gelisah karena kehidupan yang selalu mendapatkan masalah, coba sekali-kali datang ke makam, ke kuburan, untuk melihat saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Di sekian banyaknya saudara kita yang sudah meninggal itu, hanya satu yang menjadi harapan saudara-saudara kita yang meninggal. Hanya satu, yaitu meminta agar dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki sholatnya, untuk memperbaiki hidupnya, beribadah kepada Allah. Dan kalau kita masih di dunia ini, masih diberikan waktu hidup di dunia, berarti kita lebih baik daripada saudara-saudara kita. Jadi biar panjenengan semuanya, saudara-saudaraku semuanya, tidak terlalu susah dengan hidup ini. Kalau hidup banyak ujian, ya wajar, namanya juga kita manusia. Kalau penuh undi-undi, kalau penuh wijen, namanya undi-undi. Alhamdulillah. Ngopi Kang? Mana kopi sampean Kang? Nggak kelihatan, mesti tinggal aja, nggak apa-apa. Biar nggak capek sampean. Santai aja. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semuanya, mari sama-sama kita menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, karena semua yang diperintah Allah itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Seandainya seluruh manusia ini bersujud kepada Allah, itu semua tidak akan menambah keagungan Allah, karena Allah sudah maha agung. Dan kalau seluruh manusia ini tidak ada yang taat, tidak ada yang sholat kepada Allah, itu juga tidak mengurangi keagungan Allah, karena Allah sudah maha agung. Sholat kita, ibadah kita, semuanya, baik ibadah secara muamalah maupun secara ibadah kita kepada Allah, itu semuanya untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kebaikan-kebaikan dari kita. Kita yang butuh Allah. Allah tidak butuh sama sekali dari diri kita. Perintah Allah itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan semua yang dilarang Allah, itu semua adalah hal yang buruk untuk diri kita. Oleh sebab itu ketika kita menjalankan perintah Allah, itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan ketika kita tidak melakukan semua hal yang dilarang oleh Allah, itu juga adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Lalu kenapa Allah itu harus melarang dan juga harus memerintah? Itu semua karena Allah mempunyai sifat Rahman, sifat Rahim, kasih sayang
kepada diri kita. Seperti halnya ketika polisi menyuruh kita untuk memakai helm, itu semua pun juga untuk kebaikan kita, bukan untuk polisi. Kenapa polisi harus melarang dan harus memerintah, terutama memerintah untuk memakai helm? Karena polisi sayang kepada kita, supaya ketika kita jatuh kepala kita tidak pecah begitu. Sebenarnya kita pakai helm atau enggak ada ruginya juga untuk polisi gitu. Itu sebabnya polisi sayang kepada kita sehingga kita disuruh untuk memakai helm gitu. Makanya kalau hidup kita ini atas kasih sayang Allah, atas sifat Rahman Rahimnya Allah, lalu kalau kita hidup ini penuh dengan kebencian, penuh dengan hasud, penuh dengan hinaan, penuh dengan cacian, lalu apa kita tidak malu kepada Allah? Sedangkan hidup kita ini pun juga atas kasih sayang Allah. Kita bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah. Kita bisa berjalan karena dijalankan oleh Allah. Kita bisa bernafas karena diberikan nafas oleh Allah. Semua hidup kita ini atas kasih sayang Allah. Jadi ketika kita hidup atas kasih sayang Allah, dan ketika kita hidup penuh dengan kebencian dan penuh dengan hasud, dendam, apa kita tidak malu kepada Allah? Jadi semoga kita semuanya bisa saling menyayangi, bisa saling tolong menolong, saling mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Jangan bangga ketika kita sholat, kita bisa melakukan ibadah sholat, lalu kita menghina saudara-saudara kita yang tidak sholat. Jangan kita bangga dengan ibadah-ibadah kita, lalu kita menghina saudara-saudara kita yang masih melakukan kemaksiatan. Saudara-saudara kita yang masih melakukan kemaksiatan maupun masih melakukan dosa, dinasihati dengan cara baik-baik. Jangan dicaci maupun dibenci. Cara menasihatinya pun juga harus ada adab-adabnya. Tentu saudara-saudaraku semuanya yang sudah belajar di dalam kitab Alim Muta'alim, di situ dijelaskan bagaimana sih cara menasihati saudara-saudara kita. Kalau menasihati harus secara langsung, tidak boleh di tempat keramaian. Kalau di tempat keramaian itu namanya bukan untuk menasihati, tetapi untuk menghina. Kalau seumpamanya ada yang salah, saudara kita di jalan salah, kita kenal, ya kita panggil, atau kita datangi ke rumahnya, lalu kita nasihati secara baik-baik gitu. Kalau tidak bisa dinasihati ya didoakan begitu. Tidak boleh ketika di tempat ramai banyak orang lalu kita mencaci, memaki saudara-saudara kita itu. Belum tentu orang yang kita caci, orang yang kita maki itu lebih buruk daripada diri kita. Bisa jadi kita lebih buruk daripada saudara kita yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi jangan sampai menuhankan diri kita. Diri kita ini, terutama saya ini kelihatan baik mungkin di mata saudara-saudaraku semuanya hanya karena Allah itu menutupi aib-aib saya. Jika Allah membuka aib saya ini sebenarnya lebih buruk, lebih jelek, lebih hina daripada panjenengan semuanya. Saya masih kelihatan bagus, masih kelihatan baik hanya karena Allah menutupi aib-aib saya. Padahal kalau Allah membuka aib saya itu lebih hina, lebih jelek daripada semua saudara-saudaraku. Intinya yang menjadi prinsip saya bahwa semua orang itu baik, saya itu yang buruk. Semua orang itu baik, saya ini yang buruk. Sambil ngopi. Saya senang kalau live malam karena bisa menyapa saudara-saudaraku semuanya yang
setia menonton channel YouTube Padepokan Nur Jati yang resmi hanya ini, yang lainnya tidak. Yang resmi hanya channel YouTube Padepokan Nur Jati saya, dan yang kedua GSJ itu hanya untuk pengijazahan, dan Gus Samsudin Family itu untuk hiburan sehari-hari gitu. Yang GSJ Gus Samsudin Jadab itu khusus pengijazahan. Kenapa saya buat sendiri? Karena supaya tidak tercampur antara entertain dan keilmuan, supaya tidak bias begitu, supaya tidak bias. Karena setiap ilmu yang dipertontonkan itu pasti ada tata caranya. Setiap ilmu yang dipertontonkan itu pasti ada tata caranya. Semuanya tentu ada cara-caranya. Tapi bukan berarti kalau ilmu itu tidak ada. Ilmu itu ada. Sebagai contoh, ketika mempraktekkan ilmu tenaga dalam, di situ penyerangnya kalau di persilatan itu biasanya diukur dulu tingkat emosinya. Diukur bisa dengan tahan nafas atau dengan cara dibangkitkan dulu amarah sucinya. Setelah itu baru disuruh untuk menyerang, kan begitu. Jadi ada porsi-porsinya begitu. Karena memang semua ilmu yang dipertontonkan itu pasti ada cara-caranya gitu. Karena ilmu itu bukan untuk dipertontonkan, ilmu itu untuk diamalkan. Dan ketika dipertontonkan itu pasti ada cara-caranya. Tetapi bukan berarti ilmu itu tidak ada. Ilmu itu ada. Ada ketika terdesak, atau intinya ketika pemiliknya, jisimnya itu terdolimi, tersakiti, maka ilmu itu akan keluar, kan begitu. Nah, ketika untuk dipertontonkan pasti itu ada hubungannya dengan hiburan begitu. Niatnya adalah untuk hiburan. Jadi ini perlu untuk diperjelas. Sebab itulah saya membuat channel satu lagi yang GSJ, Gus Samsudin Jadab, yang sanad-sanadnya semuanya ada dan saya terangkan. Dimulai dari Timbulan Rasul yang sanadnya dari Abasyuti Al-Ghazali, atau sering disebut dengan pendekar dakwah, pendekar merah putih. Beliau ketua khos Pagadusa, dan ada beberapa keilmuan yang khos, terutama yang Payung Rasul, dan beberapa keilmuan yang sanadnya tersambung kepada Gus Maksum di Lirboyo. Ada juga Asma Basmalah yang keilmuannya tersambung kepada guru Yai dari Gunung Lawu, dari Yai Hamid, dan beberapa yang lainnya begitu. Itu sanad-sanadnya ada, dan saya ijazahkan khusus di channel GSJ. Jadi memang seseorang harus memahami dulu tentang apa-apa yang dilihat begitu. Seperti ilmu kekebalan. Ilmu kekebalan itu juga ada dua. Ada yang pasif, ada yang atraktif. Jadi ilmu kekebalan itu ada dua. Ada yang bersifat pasif, ada yang bersifat atraktif. Yang atraktif ini bisa dipertontonkan, tetapi ada kelemahannya ketika tidak diniatkan atau tidak dibaca dulu mantranya, asmanya, itu biasanya jebol. Kalau yang atraktif ini bisa dipertontonkan. Biasanya asma ini menggabungkan antara Jawa dan Arab begitu. Ini yang bersifat atraktif. Ada juga yang bersifat definisif gitu.
Yang bersifat definisif ini biasanya hanya satu saja, menggunakan satu jalur, hanya bersifat dari Al-Quran saja, tidak dicampurkan dengan bahasa-bahasa Jawa maupun bahasa-bahasa daerah. Ini tidak bisa diuji cobakan, tetapi insya Allah sangat aktif sekali ketika terdesak gitu. Intinya setiap ilmu yang dipertontonkan itu pasti ada cara-caranya gitu, karena memang yang dipertontonkan itu untuk hiburan begitu. Semoga bisa menambah sedikit pengetahuan dan wawasan untuk saudaraku. Ini saya sengaja sebelum saya nanti berangkat ke tempat dukun, saya santai dulu sambil menyapa saudara-saudaraku semuanya yang sudah setia menonton channel resmi Padepokan Nur Jati. Saya ucapkan terima kasih matur suwun sangat untuk semua saudaraku yang melihat tayangan ini. Semoga semua saudaraku yang melihat tayangan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Untuk semua saudaraku, baik yang suka maupun yang tidak suka, semuanya saya doakan. Saya sambil membaca komentarnya. Ini dari Mbak Mimin Aminah. Pokoknya setiap pol Gus Udin, matur suwun sangat untuk Mimin Aminah. Matur suwun sangat, semoga panjenengan diberikan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, yang mudah tanpa harus bersusah payah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Amba Rindra Official, saya mau tanya, amalan doa agar segera mendapatkan keturunan atau momongan. Terima kasih. Iya, saya sendiri dulu ketika menikah dengan istri saya, itu kata dokter susah mempunyai keturunan. Karena apa? Karena istri saya punya penyakit kista gitu, dan dioperasi dahulu, jadi indung telurnya itu perempuan 2, diangkat 1, tinggal 1 begitu. Tapi insya Allah saya yakin atas kekuasaan Allah bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini bila Allah berkehendak. Intinya jangan membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan akal kita. Kita wajib untuk berusaha. Nah, ketika itu yang saya amalkan ialah surat At-Taubah. Surat terakhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu dibaca sampai selesai 2 ayat itu diamalkan setiap malam 313. Lalu siapkan degan kelapa muda, lalu dibacakan ayat itu, nanti setelah itu ditiupkan, nah diminum ketika sahur dan mau tidur, ketika buka. Itu tidak makan 41 hari dengan puasa bila ruh. Alhamdulillah anak saya sekarang 3. Ketika mau masuk ke kamar tidur, baca surat At-Taubahnya 7 kali. Sanadnya dari Gus Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Gus Samsudin selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Assalamualaikum Gus, Malaysia hadir. Semoga Gus Samsudin dan kameramen dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam Malaysia. Jeddah nyimak Gus. Waalaikumsalam. Selamat malam Jeddah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, pengen energi positif lewat YouTube ini Gus, mohon. Dari Kang Yudi Budiman.
Insyaallah. Kang Yudi Budiman. Saya malu saya. Tapi monggo sampean rasakan saja nggih, sampean rasakan. Posisinya tegak rileks segini, tegak rileks. Posisinya tegak rileks, antara kepala dan tulang belakang lurus. Antara kepala dan tulang belakang lurus sejajar. Tangan dibuka. Lalu rasakan keluar masuknya nafas. Dirasakan keluar masuknya nafas. Disyukuri. Untuk semua agama bisa. Monggo. Dirasakan keluar masuknya nafas. Disyukuri. Bersyukur kepada Allah masih diberikan nafas. Karena kalau masih dikasih nafas masih disebut manusia. Kalau nggak punya nafas disebut dengan mayat. Sampai punya mobil, punya rumah, punya istri cantik, punya apapun, kalau nggak punya nafas kan percuma, nggak ada gunanya. Dirasakan dulu keluar masuk nafas, dinikmati dulu. Saya merasakan keluar masuk nafas, bersyukur kepada Allah dikasih nafas yang lega, syukur dulu, dinikmati dulu. Kita nggak makan sehari mungkin kuat, bahkan 3 hari insya Allah kuat, walaupun nggak makan nggak minum. Tapi kalau nggak dikasih nafas 10 menit aja, 1 jam ya, oh it. Duduk tenang, rileks, sila gini. Dirasakan dulu keluar masuk nafas. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la mawjudan illallah. An-nafas, an-nafas, manusia. Untuk Kang Yudi Budiman ini mohon maaf, panjenengan saya minta untuk sholatnya ditertibkan waktunya dan sholat subuhnya. Dari segi nafsul lawamah supiyah, terutama supiyahnya ditahan, ditekan. Ketika mohon maaf memandang wanita jangan dengan nafsu, atau tidak boleh menonton tayangan-tayangan yang mengundang birahi, syahwat. Sudah sampai rasakan keluar masuk nafas, dinikmati, disyukuri. Tarik nafas dari hidung dengan hitungan 6 ketukan. Tarik nafas dari hidung pelan, tahan di dada 6 ketukan. Keluarkan dari mulut pelan ya. 6 ketukan juga. Baca syahadat 3 kali, tahan nafas. Tarik nafas dari hidung, tahan di dada, baca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna. Lepaskan nafas dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung, baca la ilaha illallah 7 kali, tahan nafas. Lepaskan dari mulut dengan membaca Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas lagi dari hidung. Baca Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Tahan nafas. Lepaskan dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung pelan. Baca dalam hati Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina
Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Lepaskan dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung pelan. Dalam hati baca la haula wala quwata illa billah. Lepaskan dari mulut pelan. Tarik nafas dari hidung. Baca dalam hati, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Saya menerima energi positif dari Kang Samsudin dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Berikanlah saya ilmu gaib yang positif untuk diri saya, keluarga saya, agama saya, dan negara saya. Lepaskan nafas dari mulut pelan. Lalu zikir dari nafas masuk dari hidung, sebut Allah. Keluar nafas dari mulut, zikir Allah. Terus dirasakan saja. Itu dilakukan terus selama 15 menit setiap hari seperti itu. Membaca syahadat, selawat, kalimat thayyibah. Setelah itu nanti tinggal sampai niatkan untuk apa. Kalau ketika mengamalkan itu nanti berasa seperti berbenturan atau ada cahaya kecil putih membesar itu dinikmati saja, tidak usah takut. Dan kalau ada pergerakan, tidak usah takut. Kalau badan pengen bergerak sendiri itu tidak usah takut. Karena kalau ruhnya sudah cinta, biasanya jisimnya tidak akan mampu untuk menahan. Seperti kita mendengarkan musik, senang begitu, maka badan akan bergoyang-goyang. Maka ketika mendengarkan asma-asma Allah, membaca asma Allah, hati menjadi sewenang, dan kalau begitu cinta nanti badan akan bergerak gitu. Itu dinikmati saja, tidak usah takut. Kalau panjenengan seumpamanya mau tidur, dibaca amalannya tadi, dan insya Allah ketika walaupun sampean tidur diserang orang dari manapun, tidak akan pernah terkena insya Allah dengan izin Allah. Biasanya akan refleks ketika diserang orang gitu. Ketika sedang tidur, ada yang menyerang itu akan refleks. Dan kalau ternyata gerakannya hadir, pengen minta jurus apa itu insya Allah hadir. Silat hadiran namanya. Assalamualaikum Umi Salwa. Bintan hadir Gus. Selamat malam Bintan. Assalamualaikum Gus. Emang bisa ijazah lewat Dumai? Ijazah itu ada beberapa cara begitu. Ada yang cara langsung, ada yang jarak jauh. Gus, saya susah dapat cewek dari jam karir. Sama laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan susah dapat perempuan. Laki-laki dah, mudah dapat perempuan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Gus. Komen saya mbok ya diwaca sekali-kali Gus. Fan abot lu Gus kula dari Fan Gus. Sampun kula waos ta Kang. Fan Gus. Assalamualaikum Kang Fan Gus.
Iya tuh tadi Kang siapa tadi yang matur? Kang Jamharir yang katanya susah dapat cewek. Amalan yang paling ampuh untuk mendapatkan wanita, untuk mendapatkan cewek, itu ada amalan khusus supaya kita mudah disukai lawan jenis. Yang pertama, kalau ingin mudah disukai lawan jenis itu jaga pandangan dari melihat lawan jenis. Repot ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu pengastian yang khos itu, yang luar biasa itu, yang pertama ketika ingin mudah sekali disukai lawan jenis, jaga pandangan mata dari melihat lawan jenis. Teman praktekkan coba 41 hari saja. Jangan bertatapan muka dengan lawan jenis. Paham enggak ya? Intinya jangan melihat wanita, maunya ada wanita cantik jangan dilihat gitu. Segera ditundukkan matanya gitu. Kalau ada orang yang seksi gitu jangan dilihat. Itu nanti sama mudah sekali disukai lawan jenis. Atau jangan melihat wanita dengan syahwat, dengan nafsu. Tentunya orang punya ilmu yang jalur putih ya. Ya, kalau belajar ilmu pengasihan, belajar amalan seperti apapun, membaca ya Allah ya Rahman ya Rahim, membaca innahu min sholatin wa innahu bismillahirrahmanirrahim, baca berkali-kali pun kalau kerjaan nonton film porno ya nggak akan ada gunanya. Atau meditasi yang baru saya ajarkan tadi itu dipusatkan, yang di bagian mohon maaf kelamin ditarik ke atas untuk tarik ke muka. Orang yang menahan syahwat itu ketika dibuat zikir, wah luar biasa loh manfaatnya untuk pengasihan. Makanya mohon maaf orang yang suka melakukan inan itu mukanya kusam, tidak ada aura-auranya, cepet tua gitu. Saya ada intinya, sampean berikan apa yang sampean inginkan, maka jenengan akan mendapatkan apa yang sampean harapkan. Paham nggak? Kameramen paham nggak? Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita pun juga harus memberikan sesuatu. Saya masih ingat sekali dengan apa yang terjadi waktu saya masih di pondok. Wah kurang ya Kang? Jadi ketika itu ada ibu-ibu yang datang ke rumah dalam, ke tempatnya Abah itu, minta didoakan sama Abbas supaya anaknya itu nggak makan gula terus, sebab sudah punya penyakit gula darah, makanya gula terus. Nah, itu minta doa kepada Abah. Setelah itu Abah matur, sampai kesini nanti 3 hari lagi gitu. Jadi saya buatkan syaratnya gitu. Nah, setelah itu ibu-ibu itu datang setelah 3 hari ke pondok. Setelah itu sama Abah cuma dikasih air putih terus disuruh minum. Itu alhamdulillah anaknya nggak suka nggak suka makan gula lagi, nggak suka, nggak minta gula-gula terus gitu. Karena penasaran, ibu itu tanya, ingin amalan yang bisa untuk bikin anak itu nggak suka gula itu apa amalannya gitu, kok mustajab sekali gitu. Apa bilang, waktu jenengan minta doa saya supaya anak panjenengan ndak suka makan gula itu, saya 3 hari ndak makan gula, ngeresep. Kalau puasa ngeresep tuh puasa yang nggak pakai garam, nggak pakai gula, intinya gitu. Jadi kalau saya pengen orang itu nggak makan gula, maka saya dulu yang nggak makan gula, itu loh. Paham gak? Paham Kang? Gus, semua masyarakat Indonesia sangat mendukungmu, tolong habiskan
Amin ya rabbal alamin. Dari Ganta Hidra. Assalamualaikum Ganta Hidra. Brebes hadir Gus. Selamat malam Brebes dari Omat Rahmat. Lombok hadir Gus. Selamat malam Lombok. Anis Peggy. Kayu Agung hadir Gus. Selamat malam Kayu Agung dari Ceren Nurjana. Gus boleh saya berguru lewat WA jam harir. Saya tidak pernah pegang WA loh Kang. Assalamualaikum Gus, kula Solo Gus. Tapi nglidek teng Jakarta Gus, tiap hari selalu nyimak live-nya Gus atau Umi Family. Soalnya jagoannya Gus bikin ngangenin Gus. Atur barakallah dari Kang Surtini. Assalamualaikum Gus, salam hangat dari Jogja. Selamat malam Jogja. Ngapunten Gus, mau tanya, kalau kedua orang tua saya sering cekcok akibat salah paham, apa boleh saya sebagai anak menasihati? Mohon saran dari jenengan. Ya, menasihati tentunya harus dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Yang lebih penting lagi ya didoakan orang tuanya. Ini cekcok ini sebenarnya karena sebatinya belum menikah. Hanya dohirnya saja, sebatinya belum. Maka saya minta untuk ibu bapak panjenengan sholatnya berjamaah, terutama di waktu subuh. Monggo dikasih tahu orang tadi, monggo sama najak mawon, ibu sholat, bapak sholat berjamaah kali kula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Pati hadir Gus. Salam takdim buat Gus. Waalaikumsalam. Selamat malam Pati. Di Jawa Tengah ya. Dari Abah Munir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, biar sholat bisa istiqomah gimana caranya? Dari Suci Purna Irawan. Sholat biar istiqomah. Sholat biar istiqomah. Sholat itu ya istiqomah. Gimana tuh Kang? Ini pasti sholatnya nggak istiqomah ini. Sholat itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Semua yang diperintah Allah itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Terus untuk membedakan antara diri kita dan hewan itu ya cuma dari sholat. Ini saya sering cerita ini. Dulu saya itu pernah dibangunkan itu jam 1 malam oleh abah saya itu. Kalau manggil saya itu kan Dedin tangi. Nggih, Bah. Temut abah. Nggih. Gak taunya kandang sapi. Terus sampai di kandang sapi ditanya sama abah. Le, nggih. Sapi ini cik nyapa le? Tasik sare bah, tasik tilem. Oh ya weh, sampean turun neh. Klunuh saya tidur lagi. Pagi dipanggil lagi. Le Udin. Nggih bah. Sapi ini cik nyapa? Tasik kerja bah. Wah, ya wis. Klunuh lagi. Jam 12 dipanggil lagi. Leudin, nggih, Pak. Tapi nasi nyapa mangan. Wah, nggih. Ya sudah. Sore tanya lagi gitu lagi. Terus malam tidur dibangunin lagi. Leudin, nggih, Pak. Tumut apa nggih. Klunuh ngikutin, enggak taunya kemana, kandang sapi lagi. Terus ditanya. Leudin, nggih, Pak. Tapi ini tasik napa? Cek tilem, Mbah. Oh, cek turu nggih. Lah, bengi sampean turu, sapine cek napa? Cek turu, Mbah. Isuk mau. Sapine kerja sampean nyapa? Cek kerja, ya sampean padha kerja. Lawan mau sapine mangan, sampean yo mangan. Terus saiki sampean turu, sampean ya turu.
Terus apa bedanya sampean mbek sapi le? Nggak ada bedanya sama sapi. Nggak ada bedanya. Kalau hidup cuma sekedar kerja, hidup sekedar makan, terus apa bedanya sama sapi? Nggak ada bedanya. Bedanya kita sama sapi ya, kalau kita sholat sapi tidak sholat. Gitu nggih. Terus di dalam sholat itu terkandung rahasia-rahasia yang luar biasa, Kang. Ini kalau dijelaskan sangat panjang. Apa itu sholat subuh? Sholat subuh itu kahanan. Apa itu sholat? Intinya setiap sholat itu mengandung rahasia-rahasia yang luar biasa sekali yang terkandung di dalam sholat. Kenapa saat ini banyak sekali orang terkena penyakit stroke? Tahu nggak kenapa? Padahal ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW berabad-abad yang lalu tentang bagaimana caranya untuk sholat yang tumak ninah, sujud yang tumak ninah. Sujud yang tumak ninah itu tadi, ketika kita sujud ke tanah, kepala di bawah, nanti aliran darah mengalir ke kepala dengan sangat baik, sehingga pikiran nanti bisa tenang, terhindar dari penyakit stroke. Makanya insya Allah kalau sholatnya panjenengan bagus, tumak ninah, itu bisa menghindarkan dari penyakit stroke. Dan penyakit stroke ini saat ini yang paling banyak yang menimpa saudara-saudara kita. Nggak peduli muda, tua, kaya, miskin. Wah, orang cek sugi-sugi normal stroke, wes ra nek gunane sugihe. Sore nek gunane. Yang mobil bagus kayak punya rumah mewah. Kalau ngomong aja ndak bisa, terus apa gunanya? Punya istri cantik, menor-menor kayak artis dangdut. Kalau duduk aja ndak bisa, apa gunanya? Ya, insya Allah sholat itu baik. Terus yang kedua penyakit urat kejepit nih, di tulang belakang nih. Ini banyak sekali yang menimpa saudara-saudara kita. Banyak. Saya itu setiap hari hampir 20-an menangani saudara-saudara kita yang kena penyakit urat kejepit ini. Padahal untuk menangkal supaya kita tidak terkena penyakit urat kejepit ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW berabad-abad yang lalu, yaitu dengan cara ruku yang baik. Ketika ruku nih, kelapa ditaruh di atas punggung nggak jatuh. Ini insya Allah cara yang paling ampuh untuk menanggulangi penyakit urat kejepit. Karena urat kejepit ini kalau di komputer itu sarafnya itu tersambung dengan ribuan saraf yang tersambung di dalam tubuh kita itu dari punggung ini. Orang jatuh naik kecelakaan gitu ya, insya Allah kalau tangannya, kakinya patah itu masih hidup, tapi kalau tulang belakangnya yang patah kebanyakan meninggal, hampir dipastikan meninggal gitu. Sholat toh Kang. Sholat itu juga ada sholat 5 waktu, ada sholat daim, sholat yang tidak mengenal waktu, selalu mengingat Allah, ada sholat sejati. Yang terpenting sholat 5 waktu itu, karena ini bukan tingkatan, tapi ini tatanan ya. Saya kalau berbicara tasawuf nanti diomelin orang ini, gak pantas diomongkan di sini ya. Nah, intinya amalkanlah sholatnya nggih Kang. Itu kebaikan dengan sendiri, bukan untuk Allah, untuk sama sendiri. Yuk komentarnya ketinggalan sampean ke bawah. Assalamualaikum Gus, mau tanya kalau kita sholat tobat dan hajat sedangkan kita belum sholat witir, Gus yang didahulukan yang mana Gus? Sholat witir itu sholat yang terakhir. Sholat yang terakhir. Kadang makanya saya kalau sholat tarawih itu dulu bulan puasa, sholat witirnya saya nggak ikut. Karena apa? Nanti malamnya saya masih sholat beberapa sholat hajat dan sholat taubat begitu. Makanya sholat witirnya nanti malamnya begitu. Sholat witir sholat ganjil. Ya yang didahulukan ya sholat taubat, sholat hajatnya dulu. Nanti setelah itu baru sholat witir. Saya kenapa sulap ya Kang? Iya mohon maaf, santai ya. Assalamualaikum Gus, saya dari Sragen Gus. Kalau mau ke sana minta doa, apakah ada biaya Gus dari dikasih putra barokah?
minta doa kok ada biaya tuh kan. Saya jelaskan berkali-kali kepada saudara-saudaraku semuanya bahwa siapapun yang datang ke Padepokan itu sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube semuanya yang melakukan pendaftaran online untuk Padepokan Nurjat Sejati mengatasnamakan saya, untuk biaya pendaftarannya itu biasanya berapa, 5 juta, itu semua bohong. Yang datang ke Padepokan itu siapapun yang datang secara langsung saya tangani, tidak ada biayanya. Tidak ada biayanya, cuma bawa KTP. Nanti untuk laporan kita ke kepala desa maupun ke polsek, ke kepolisian di tempat kita itu saja. Tidak ada biayanya, Kang. Assalamualaikum Gus, Cirebon hadir. Waalaikumsalam Cirebon. Bagaimana Gus supaya kakak sendiri nurut sama orang tua? Terima kasih. Didoakan nggih. Banjarnegara Jateng hadir. Assalamualaikum Gus. Tadi pas saya mengikuti energi positif, badan tangan saya bergerak-gerak. Dari Kang Rohmat. Ya. Ini bergerak-gerak di dalam diri panjenengan ini karena memang di dalam diri saya dengan sudah ada khodamnya. Untuk gerakannya saya minta jangan dilakukan dulu karena itu membentuk jurus-jurus harimau ya, yang dari hewan itu jangan dulu. Lebih baik untuk zikir ismujad dulu. Allah, 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 Allah. Dengan diam dan tidak bergerak sama sekali. Itu Kang Rahmat ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wah, saya bukan Ustadz Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulon jaluk tulung Pak Ustadz. Warga kulon niku kok gatel-gatel Gus. Kayak mboten wajar. Terus gatel niku sebelum maghrib. Kalau enggak setelah maghrib saya pengen jani berobat. Ya, intinya beliau ini minta didoakan karena keluarganya gatal-gatal. Ini untuk Pak Baim motor. Untuk Pak Baim motor sampai ambil air masjid. 7 air masjid nggih. Pertama sholat tahiyatul masjid dulu. Setelah sholat tahiyatul masjid, sampean minta izin kepada malaikat, kepada penjaga masjid. Allah, saya meminta izin kepada malaikat penjaga masjid, saya minta air masjidnya untuk kesembuhan gatal-gatal keluarga saya gitu. Setelah itu sampean matur sama yang megang masjid itu namanya apa Kang? Takmir masjid, bilang kalau minta airnya gitu. Saya itu sampean ambil airnya di keran itu, 7 tempat masjid itu diambil. Lalu setelah itu pulang, sholat taubat, sholat hajat. Lalu setelah itu berdoa kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, sholawat, ayat kursi. Airnya ditaruh di depan rumah, di embun-embun gitu loh. Terus nanti paginya sekitar jam berapa ya? Jam 4 lah, mau menjelang sholat subuh itu mandi, dibuat mandi. Insya Allah kalau 41 hari dilakukan, insya Allah akan ada kesembuhannya. Lagi untuk Pak siapa tadi itu? Pak Baim motor. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sragen. Gus, kalau mau ke sana minta doa apakah ada biaya? Itu sudah saya jelaskan tadi ya. Tidak ada biaya Kang. Sholat biar husuk gimana guru? Ya dihusuk-husukkan. Mulutnya membaca, hatinya merasakan. Ya.
Terus jalan-jalan masuknya setan dihilangi, marah, nesu, itu dihilangi. Gus, telurnya buat siapa? Telur mana sih telur, Kak? Jeruk ini paling. Jeruk. Ini jeruk, bukan telur. Kok telur? Saya baca komentar santai nggih. Gus, tolong jelaskan sedikit tentang silat goib dari Saikun Channel. Iya, silat goib itu silat hadiran gitu loh. Jurus ini ada beberapa cara. Kalau kita di Asma Pagar Bumi itu dengan Asma Basmalah, ada yang dengan setruman, ada yang dengan sholawat Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kakinya agak dijinjitkan begitu. Intinya gini, silat hadiran itu silat yang tanpa belajar begitu. Jadi berdiri, coba sekarang praktek coba. Siapa tadi nih ya yang silat hadiran tadi? Dari Saikun Channel. Coba sekarang sampean sambil duduk boleh, sambil duduk atau sambil berdiri. Sambil duduk begini, tangan direntangkan, setelah itu tarik nafas dari hidung, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tarik nafas lagi dari hidung. Dalam hati baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarik nafas lagi dari hidung. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya memohon ridho dan monahmu ya Allah. Saya meminta silat Cimande gitu. Tarik nafas, zikir Allah, 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 hadir, 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 hadir. Setiap gerakannya diikuti saja. Gerakannya nanti makin lama makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat gitu, diikuti saja. Namanya silat hadiran. Sudah stop. Itu masih gerak-gerak mulu kameramen. Sudah stop. Jangan kayak curut. Itu namanya silat hadiran. Biasanya kalau sering dibaca terus menerus, auratnya nanti pas lagi tidur itu walaupun diserang begitu bisa refleks gitu, bisa gitu. Dari siapa? Gus, kalau berobat kepada Padepokan pasti direkam. Saya pengen berobat tapi pengennya jangan direkam. Enggak ah, kata siapa? Enggak, Kang. Kita itu tahu hukum. Kita itu tahu hukum, merekam seseorang lalu ditampilkan di Dumai itu bisa ada undang-undangnya. Ada undang-undang. Sebab itu kita kalau merekam orang kita tanya dulu, boleh ditampilkan di YouTube atau tidak gitu. Saya merekam orang lalu saya tampilkan, saya tidak dapat izin dari orang itu. Orang itu bisa menuntut saya. Itu tidak boleh gitu. Makanya kalau ada orang yang mengambil video saya terus dipotong-potong itu sebenarnya bisa saya tuntut. Tapi saya enggak, biarin saja. Belum waktunya. Lakukan terus saja. Enggak, yang datang pada Padepokan tuh enggak semuanya direkam. Kita setiap mau merekam orang tuh tanya dulu, boleh direkam apa enggak? Itu boleh ditampilkan atau tidak gitu. Walaupun umpamanya enggak sengaja kerekam ke orang itu enggak mau ya kita hapus. Enggak kita tampilkan gitu. Nggih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mohon pendapatnya tentang, wah ini berbahaya ini Kang. Saya nggak berani ngomong. Iya itu biarlah urusan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jogja, hadir Gus, sehat semuanya. Subscriber GSJ tetap doakan saudara di Palestina.
gengs. Siapa tahu salah satu doa kita dijawab oleh Allah. Insyaallah besok malam kita membuat doa khusus untuk saudara kita di Palestina. Negara Palestina itu memang negara khusus untuk berjihad. Untuk ini sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Memang negara Palestina ini adalah negara yang memang khusus untuk berjihad, begitu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya dari Jakarta. Bagaimana pendapatnya Gus tentang Gus Miftah? Iya. Iya, Gus Miftah. Insya Allah nanti kita jabarkan sedikit ya. Perlu jawab nggak sih, Kang? Iya, Gus Miftah. Gus Miftah ini yang masalah kemarin di gereja ya, Kang ya. Iya, jadi banyak pendapat yang mengatakan kalau orang masuk gereja itu syirik kan gitu. Kalau orang masuk gereja itu syirik atau jadi kafir ya, ada yang mengatakan sampai kafir yang dibilang insyaallah. Masuk gereja jadi kafir kan begitu. Terus kalau sapamnya gereja, terus tukang bersih-bersihnya gereja itu bagaimana? Sedangkan itu orang muslim. Apa ia jadi kafir kalau masuk ke gereja? Tolong dibedakan dulu mana yang bersifat ibadah muamalah. Kalau bermuamalah itu sebenarnya tidak apa-apa, tergantung tujuannya gitu. Masuk gereja itu tujuannya apa gitu. Kalau semuanya saya tukang rosok nih, saya kan memang tukang rosok. Terus di gereja itu jual buku, saya kan jalan masuk gereja untuk ngambil buku-buku rosok begitu. Apa saya jadi kafir? Ya enggak. Tujuannya apa dulu begitu. Nanti jadi perdebatan saya jawab. Karena saya sendiri sudah 3 kali saya diundang untuk pengobatan pertama di gereja, yang kedua di pura, yaitu di pura mana itu Kang? Waktu saya diundang ke Bali itu Kang. Di pura Jidade ya. Di pura Jidade. Sama di mana tuh Kang? Oh, gelap soalnya kita lampu. Iya, saya sendiri pernah diundang untuk diundang di salah satu pura di Bali, di Pura Cidade. Itu di Singaraja ya Kang ya. Ada videonya itu. Itu yang mengundang adalah ketua adat malan, ketua adat dari Bali. Dan saya pun juga datang ke sana. Saya juga masuk ke pura tersebut. Di situ itu, di pura itu ketika seseorang melakukan sembahyangan di situ itu sakit terus gitu. Orang itu sakit-sakitan terus begitu. Setelah itu kita diundang di sana, saya diundang ke Bali. Setelah di Bali, ternyata pura itu dulu dibuat untuk menghormati Raden Patah ketika datang ke Bali. Jadi di situ intinya tidak boleh menyembelih babi. Maka babi di saat itu diganti dengan penyu kalau nggak salah. Dan alhamdulillah tidak ada yang kesurupan maupun yang sakit lagi begitu. Dan saya juga itu yang undang itu jenderal. Makanya waktu di situ itu dikawal sama polisi. Yang mengundang Pak Jenderal. Tujuannya dulu apa? Gitu. Nanti kita buatlah video nggak apa-apa ini Kang. Mungkin karena banyak orang sekarang ini yang ya saya sendiri bukan ahli agama, tetapi banyak orang yang belajar agama hanya untuk menyalah-nyalahkan orang lain dan belajarnya tidak secara kafah, hanya setengah-setengah. Saya umpetin rokok saya takut dikatakan endos. Apalagi kalau ada yang sampai mengkafir-kafirkan Gus Miftah, saya nggak membela Gus Miftah sih, tetapi
Wong Gus Miftah itu loh, kita tahu sendiri sudah mengislamkan banyak orang. Mungkin sudah ratusan lah yang diislamkan oleh Gus Miftah itu, yang dari luar negeri maupun yang di dalam negeri. Itu kok bisa cuman gara-gara masuk ke gereja lalu dikatakan kafir kan begitu. Dakwahnya orang sekarang ini lucu-lucu kadang-kadang. Kalau dakwahnya orang-orang dulu itu yang kafir dimasukkan jadi Islam, kalau sekarang yang Islam itu dikafir-kafirkan, repot ini. Kalau yang bersifat muamalah itu enggak apa-apa. Kan di sana kan malah saya sempat melihat video beliau itu mengatakan sesuatu hal yang sangat berani menurut saya. Beliau mengatakan tidak benar kalau semua agama itu benar. Beliau bicara seperti itu kalau tidak salah. Tetapi kalau benar menurut penganutnya itu iya. Itu suatu hal yang berani, sangat luar biasa itu. Berani mengatakan di tempat non muslim, lalu mengatakan kalau tidak benar kalau semua agama itu benar, tetapi benar menurut penganutnya itu iya. Ya saya merasa paling benar agama saya, jenengan merasa paling benar akan panjenengan, silahkan, yang penting tidak saling menjelek-jelekkan kan gitu. Karena kalau kita menghina Tuhannya mereka, mereka pun juga akan menghina Tuhannya kita gitu. Yang penting tidak saling menghina, itu saja. Ya nanti debat ini, dari perdebatan ini mohon maaf jangan jadi perdebatan ya, jangan ya. Yang setuju ya monggo, yang enggak ya enggak apa-apa ya. Nanti kita buatlah videonya, iya Kang. Mungkin perlu sedikit itu, tapi saya tidak membela sama sekali. Yang kan begini, jadi belajar ilmu syariat itu memang harus dipahami secara kafah sih. Kita dilarang semuanya datang ke tempat pelacuran begitu, memang itu dilarang kalau kita melacur. Tapi kalau kita datang ke sana untuk menasihati orang-orang yang bekerja di pelacuran itu supaya bertobat, diajak sholawat, apa ya itu salah. Jadi kalau sesuatu yang salah itu belum tentu salah, sesuatu yang benar itu belum tentu benar kalau nggak dipahami dengan kebenaran itu sendiri. Kalau tidak dipahami dengan hati itu ya gitu. Ini ada namanya ini ada larangan, memang dilarang seseorang untuk datang ke tempat pelacuran begitu. Umat Islam dilarang untuk datang ke pelacuran. Iya dilarang datang ke tempat pelacuran kalau mau melacur. Tapi kalau datangnya ke sana mau cari rongsok kerja, masa ya dilarang, Kang? Atau lebih bagus lagi seperti Gus Miftah datang ke tempat pelacuran itu untuk menasehati, mendoakan, kan begitu. Jadi ya tolong dipahami dengan secara benar lah, mana yang muamalahnya, mana yang akidahnya, kan berbeda-beda. Assalamualaikum Gus. Itu ada yang iya. Ini dari Kang Iwan. Gus, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, itu ada yang menyebut-nyebut nama panjenengan. Ya. Jadi saya itu enggak pernah, terserah mereka mau nyebut nama saya, mau pakai nama saya, menjelekkan nama saya, silahkan. Saya juga tidak pernah menyebut nama orang tersebut kan gitu. Saya tidak pernah ganggu nama orang tersebut kan gitu. Kalau ada yang menyebut-nyebut nama saya, ya berarti beliau ngefans sama saya gitu. Kalau beliau satu pondok sama saya juga di pondok belum pernah ketemu beliau. Dan setahu saya di pondok itu untuk belajar itu minimal puasa 5 tahun. Itu di pondok itu. Kalau benar-benar satu pondok dengan saya, minimal di pondok Sidogiri itu di situ minimal belajarnya itu 5 tahun. Itu pun dengan ngerawat, dengan puasa ngerawat. Itu kalau benar-benar pernah pondok di sana gitu. Kalau benar-benar santri sana pernah satu pondok dengan saya gitu. Tapi yang jelas saya tidak pernah menyebut nama siapapun, tidak pernah saya. Jadi kalau ada yang menyebut nama saya, silahkan, yang penting saya tidak pernah ganggu, tak pernah ngutik nama orang tersebut gitu.
Kalau beliau nyebut saya berarti kan beliau ngefans dengan saya. Ya tidak apa-apa. Gitu saja. Masyarakat ini bisa dengan mudah untuk menilai lah begitu intinya. Intinya saya tidak pernah nyebut nama beliau begitu. Ya alhamdulillah kalau satu satu pondok dengan saya, alhamdulillah kan begitu. Gus, komen saya tidak pernah dibaca, bagi rokoknya deh. Siap, monggo Kang. Nanti seutil berdua, ya gantian rokoknya. Untuk Kang siapa ini? Kang Wais Rizky. Assalamualaikum. Besok pas doa khusus untuk Palestina live ya Gus, biar kita subscriber GSC ikut bareng sama Gus, doain saudara kita di sana Jogja hadir. Selamat malam Jogja. Insya Allah. Besok kita live ya. Ngerawat 5 tahun mantap, mangane sak liyane sego. Wah mantap beliau ini paham ya. Jadi ngerawat itu hanya makan makanan yang dipendam. Selain nasi putih, pokoknya intinya selain nasi putih, semua yang dipendam. Ada artinya, dunungnya itu ada. Kenapa makan yang dipendam? Intinya kita diajarkan untuk memendam semua keangkuhan, kesombongan, kemarahan, menghilangkan keakuan kita lah begitu intinya. Makanya yang dipendam. Gus, keluarga kami kena sihir, 2 meninggal, 3 lumpuh, mohon dengan sangat atas bantuannya. Dari Kang Nur Mubarok. Iya, untuk Kang Nur Mubarok, sampean datang ke masjid, setelah itu sholat tahiyatul masjid, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memohon ridho dan monahmu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Saya meminta izin kepada malaikat penjaga masjid, meminta air masjidnya untuk sarana menghilangkan semua gangguan yang diakibatkan oleh gangguan jin maupun gangguan sihir. Setelah itu sampean minta izin kepada penjaga masjid itu Kang? Takmir masjidnya, minta airnya untuk menghilangkan semua yang ada di situ, minta izin, minta airnya gitu. Itu ambil di 7 masjid yang berbeda, itu akhirnya jadikan satu, lalu sampai rumah sampai sholat. Tapi ketika ngambil itu sampai pulang tidak boleh mandek-mandek ya, harus sampai di rumah, tidak boleh berhenti-berhenti. Setelah itu sampai rumah sholat taubat, setelah itu sholat hajatnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Ikhlas 10, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Ikhlas 20, salam. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca surat Ikhlas 30, rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca surat Ikhlas 40. Setelah itu baca Al-Fatihah 77 kali, membaca sholawat 77 kali, sholat Nabi, lalu membaca sholawat Nuridat 77 kali, lalu membaca ayat kursi 77 kali, lalu airnya tadi kalau bisa dicampurkan dengan daun kelor atau daun bidara dan garam, lalu disiramkan di rumah itu selama 7 malam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, bagaimana pendapatnya tentang dakwah Gus Ali Gondrong, mafia sholawat? Salam dari Purwokerto. Mafia sholawat. Mafia sholawat. Insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Sholawat itu bisa diamalkan dengan berbagai macam syair lagu sih, sholawat itu. Mafia sholawat itu yang bagaimana Kang? Sama seperti majelis-majelis lain. Oh iya. Seperti Habib Syekh mungkin? Insya Allah. Jadi intinya untuk mengajak ke dalam kebaikan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bahkan Sunan Kalijogo dulu dengan jaranan, dengan wayang gitu. Karena sholawat ini adalah bahasa cinta. Bahasa cinta ini tidak bisa disamakan dengan ibadah-ibadah yang lain gitu. Bisa dengan cara yang bagaimanapun begitu. Yang penting tentunya tidak
melanggar dari syariat insyaallah. Insyaallah bagus. Gus, kemarin pas Rogo Sukmo bertarungnya di mana? Kok sampai muntah darah ya? Dari Kang Kuku Handika. Gus, istri saya kena stroke, Gus. Gimana cara menanganinya? Gus, gimana cara menanganinya? Gus, gimana cara menanganinya? Dari Kang Mansur Kaibot. Iya. Sampai ambil kunir yang putih satu gini aja, satu jari gini. Setelah itu kunirnya dibacakan dulu sholawat 17 kali tahan nafas, salat biasa, salat nabi biasa. Setelah itu diparut, lalu airnya itu diminumkan, terus parutannya itu tadi dibasuhkan di bagian, kalau yang di sebelah kanan berarti dioleskan di sebelah kiri sini, tengkuk sama di bagian kaki. Ya, hujan ya Kang? Nggih. Sampun mancine budal Gus, siap. Berangkat. Iya, sini juga gerimis ini. Kita berangkat nggih. Gus, doanya Gus, siap. Nggih, pokoknya intinya untuk semua saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker, lover kita dimanapun berada, entah itu yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berangkat untuk menemui dukun yang katanya ada di salah satu tempat di atas pohon begitu. Dari beberapa informasi, coba nanti kita ke sana kalau ada, kalau tidak ada ya pulang. Bismillah. Aneman mubajir ya Kang. Alhamdulillah. Saya belum sempat makan jeruk Kang. Tunggu aja ya. Hujan ini. Oh, mungkin di pohon ini ya Kang. Kayak ada energi itunya.
Assalamualaikum. Kula nuwun. Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kan? Turun di atas ya. Orang berapa di atas ini? Orang di atas kan? Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan nggak kan? Di atas itu. Tuh, di atas itu. Ya. Di atas Kang. Assalamualaikum. Itu aja dulu. Saya mau silaturahmi nih. Mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya. Saya kesini mau silaturahmi. Tapi kan bisa turun apa enggak? Saya pengen ngobrol-ngobrol sama panjenengan ini. Saya pengen silaturahmi. Karena menjadi saudara itu bisa menambahkan keberkahan di dalam hidup itu. Sama sudah lama berada di sini nih. Loh, malah tidur. Sudah lama sampai di sini. Terus suwe. Oh. Nggih. Saya mohon maaf ini sebelumnya, mohon maaf kalau mengganggu panjenengan di atas ini. Sampai ini di sana di sini sedang bertapa atau sedang apa? Oh, ngelakoni. Berarti nggak bisa turun ini ya? Nggak bisa, belum bisa turun di bawah sini? Nggih. Ya mohon maaf kalau mungkin kamera ini atau cahaya lampu ini buat sampai enggak nyaman gitu, mohon maaf. Kan mau naik ke atas malahan. Malah mau naik ke atas. J, nanti dulu. Mohon maaf kalau saya ganggu. Mohon maaf. Tapi saya akan menanyakan beberapa hal dulu. Terus setelah itu nanti saya akan pulang. Saya mau menanyakan beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke panjenengan. Ini kan saya dengar kabar dari beberapa warga. Katanya panjenengan ini bisa nyantet orang begitu. Itu benar apa enggak? Kalau Apa perlu bukti? kok malah mau minta bukti? Saya itu mau tanya. Zaman itu melakukan hal semacam itu atau tidak gitu loh. Kalau iya kenapa? Ya kalau iya itu sesuatu hal yang salah. Nyakitin orang. Sama belajar ilmu-ilmu harusnya untuk bermanfaat untuk orang lain, bukannya untuk nyakitin orang gitu loh. Malah mau naik ke atas. Mau naik ke atas itu malahan. Kalau tolong orang itu orang, bukan nyakitin orang. Sudah berapa lama sampai di sini nih? Tahun itu. 1 tahun. Punjul. Lebaran kemarin enggak pulang. Itu rumahku. Ini rumah sampean. Iya. Enggak kangen tak keluarganya sampean? Dari keluarga. Abang nggak bisa ya turun sini ngobrol dengan saya? Atau saya naik ke atas? Wah, masih muka. Bisa, naik aja kalau nggak bisa.
bener. Teman tujuannya di sini itu untuk apa toh? Lakoni. Ngelakoni. Ya sama nggak ngelakoni ya bagus. Ini namanya tapak gantung. Untuk menggantungkan semua hal yang buruk. Begitu. Untuk menghormati bumi. Tapi kalau sampean tapa begitu terus nyakitin orang, itu namanya bukan tapa. Gitu loh. Nah, lakoni sih. Lakoni urip kuwi sore. Nek karo kancane apa? Ya saya kesini untuk silaturahmi. Untuk Nek karo kancane apa? Aku lakoni. Ya tapi kok. Oh ya rugi loh. Gua rugi. ya saya kasihan saja sama orang-orang yang sampean sakiti gitu. Kasihan dengan orang-orang yang panjenengan sakiti. Nek wong rene jawab perlu. Ya tak perlu. Ya sekarang saya ada perlu sama sampean nih. Kancane itu apa? Nama saya Udin. Kondi apa? Saya dari Blitar, Jawa Timur. Sampai rentas nak kono kae. Saya dengar dari beberapa warga kalau panjenengan di sini ini sering didatangi orang untuk nyantet orang gitu loh. Makanya saya pastikan dulu, iya apa enggak gitu. Iya apa? Ya kalau iya ya jangan dilakukan lah, kasihan. Gak usah ketawa-ketawa. Jangan sombong. Sebenarnya ngelakoni itu kan supaya biar dekat sama Allah dengan Tuhan, bukannya malah buat nyakitin orang begitu. Taman asalnya dari mana? Dari mana dulu? Apa tuh kok ngono kuwi? Ya siapa tahu sama tetangga saya atau teman main saya, kan kita nggak tahu. Ya saya perlu karena saya ingin nyambungkan silaturahmi. Aku ora kenal. Ya makanya kenalan supaya kenal gitu loh. Kowe rene apa jawab karo aku? Ngomong apa ganggu lakon kuwi. Ya saya ada perlu sama sampean, makanya saya datang ke sini. Coba musuhmu. Saya tidak punya musuh, Lah, terus Ya wes, saya mau minta tolong wes. Saya punya musuh, apa? Israel. Ora iso negara. Beda negara nggak bisa. Berarti sampean sate tidak sakti tenanan loh. Enak jajal iki. Ya kalau cuma dijajal di sini nggak sakti. Atau tadi minta tolong mau musuhin siapa? Saya mau musuhin Israel. Nggak bisa toh? Kok pelang-pelang edan? Aku kayak mau jajali. Musuhmu sapa? Musuhku Israel. Sandatan Israel, Dang. Israel ku sapa? Negara Israel kau, sandatan. Wong sak negara. Oh. Apa aku celuk. Ya ora ya penting sapane sing dolim karo Palestina lho. Kalau sandatan. Saat negara Israel, Mbah. Ora iso to lele. Ora iso. Ora iso ya berarti awakmu ora sakti. Ono jere, mau jere takon musuhku sapa? Tak sauri. Iso ngayahi. Berarti lek beda negara enggak isae. Berangnya ora betul. Iya iya. Walah, Prewangan sing kuat. wah ngono ya berarti jinmu ora hebat. Nyebrang. Ya kan numpak kapal feri apa numpak apa? Ciprak apa? Lah masamu jin jereke kado-ado ora iso. Ya percuma kok. Lewat yang ngene iki angin ngene iki. Ora apa. Lewat angin ya kudune ning Israel kono ya iso ta. Masa ya ora iso. Nek sepuro prayane sing jogok. Oh. Izin karo jen sing gede. Oh jin kabeh jin sing luwih gedhi. Berarti ning Israel kono ya nek jin-jine barang sing luwih sing jaga kono ta. Kon pensi anak. Oh sing tiap negara ya ana, tiap nggon ya ana. Berarti intine ra iso iki. Ora siji loro tak ayahi to wong ngene.
Gue punya kutuk. Gila gini weh tengah sing mulya. Loh, tadi kan sampean tanya punya musuh ndak gitu. Terus tak tekol nih, tak konani. Ora iso Pak No. Sampai balik turun karo aku, kalau Doni sapa wonge. Jenenge sapa? Kalau saya minta tolong ya kepada Allah. Yang bisa nolong kita itu hanya Allah, bukan makhluk. Bayarannya apa mau? Enak njaluk ning Gusti Allah ora bayar. Njaluk ning sampean bayar kok. Ngapa-ngapa kene ndak isa, Mbah? Ligo-ligo kene ndak isa ta? Sampeyan cek nglakoni ning dhuwur wi. Aku mau cek ngesai jeruk mau ya. Turun, Kang. Ya, Kang. Yang pegang itu enggak apa-apa. Amit. Belum ya? Lancarnya. Ya. Mau di pangananku. Ya, Pak. Enak. Ya. Ya. Ina. Pelan racun. Tangkap. Ya. Pangananku. Wah, terus makananmu apa? Iya. Gelem. Pangananku enak. Ya, aku tekan tenanan ge. Jadi ini warga sekitar, panjenengan ini kan iso nyantet uang. Takon nyantet Israel ya ora iso. Nyantai hubungannya karo apa? Apa? Karo wong. Lagi negara. Ini negara kan ya uang. Jarak asli. Ora. Bagaimana nyantet dibayar piro? Tergantung jarak nang dino mati. Jaraknya barang yang mempengaruhi ta? Beda toh. Wah. Tak kira lek setiap anu padha wae. Nek daerah sama aku yo arah-arah yo orang juta. Nek cuma tok iki korban nyawane. Wonge jaluk apa? Aku malah jaluk ning badan. Ya kan, saya kan gak enak uang ya Kang. Tidak iso. Ngecek ah. Cek. Tidak sakti tenanan berarti. Kapan tuh sakti apa? Sama kayak ngono. Ora, sapa sing ngaku sakti? Aku rene ya silaturahmi ya. Nek iso nyantet kok nyantet ya ora iso. Rene ya mene. Wong gobor. Aku yang gawa rokok loh. Di rokok aku mungkang. Yo ketinggalan bah rezekimu renek. Cara ora tau rene. Wong lek ngono rene gone gedang, gone gede. Aku mau lali orang berokok mbah sepurane. Bah rokokmu ketinggalan ya Kang. Nggih. Biasanya gawa. Sepurane lali. Sosokne. Gedang. Karo pirang pahit. Oh, sedaman kopi ireng pahit. Walah. Ya. Gue pangan dhewe. Ya amit. Iya saya minta tolong. Tolonglah aja nyakiti uang gitu loh. Ya sama tak jahit tolong ya ora iso. Sampai saya mintain tolong juga nggak bisa gitu nyatanya buat nyantet Israel ya nggak bisa. Katanya bisa nyantet. Rokok ini loh. Ya rokok ya. Rokok. Kretek kudu. Duduk. Sama jemennya kretek toh. Kretek lho. Aku ya lali ora ro jemennya sampean apa. Ya lho rokok ya.
sembarang yang penting ngebul nah. Ini apa nih? Ora enak apa-apa nih. Sampeyan jenenge rokok apa to? Jenenge rokok apa? Wis tak gawakne sing anu warnane abang, bungkus abang kuwi. Nyai, bawa saya. Bawa saya. Ayo. Tangkap lah. Nya, tangkap. Alah, mau nangkap ora iso ya. Yo. Kerai. Loh, Tuwek wae blawur to lele mripate. endi korek mau, Kang? Ceklok ning kene, Kang. Wah, malah ra iso ngrokok pisan aku. Arepmu. Endi? Arep. Ya, santri, Kang. Boleh. Kono. Ya, kakak saya. Mulai ra. Saya tahu. Nah, ini apa ta? Sudah mulai kono. Boleh. Oh, Kak Ira matur suwun. Bincang-bincang mah. Kalau perlu ya ora oleh. Masukan. Kan ngeten mawon sakniki. Apa yang di pohon itu, Kang? Oh, kunang-kunang. Nggih, mohon sakniki kula nyuwun tulung untuk panjenengan, saya minta tolong. Tolong jangan sakitin orang-orang. Ojo nyantet-nyantet tuwang neh lah. Batur sih isine teleh ku lho apa. Lah terus gunane wit topong ini apa lek ejek gelem nyakiti wong. Mandi neh to. Ku ben luwih mandi ngono, biar tambah sakti maneh kamu topong ngene iki ngono ta. Terus ngene mek ngaco. Ya mereka kasihan gitu loh orang-orang yang sampean sakitin itu. Saya tuh dapat kabar kalau sampean tuh nyakitin orang gitu loh. Ya, jadi urusan saya, sebab di agama saya ada amal ma'ruf nahi mungkar. Satu disakiti, yang lainnya wajib untuk membantu. Blurmu. Ya semua umat manusia ini saudara. Semuanya dari Nabi Adam kok. Bon, saniki ndak usah nyakitin uang neh lah. Aku nyuwun tulung nih sampean. Bisa diajak ngomong api-api apa ora? Urusane aku meten. Bisa diajak ngomong baik-baik apa enggak? Itu tergantung oleh Sampean jangan semena-mena wes. orang sekarang itu ya keluarga tuh harus dijaga tangan apa? Kasih makan tuh makanan yang halal, jangan yang haram. Rasanya podo. Kalau sampean tidak bisa saya ajak ngomong baik-baik, maka terpaksa ini sampean saya hentikan secara nggak baik ini. Namun mau berhenti baik-baik apa masih mau dolim? Siapa yang menjajah sampean itu siapa? Enggak. Berarti sampean malah mau nyantet saya, menyerang saya. Monggo kerso. Ayo silahkan monggo. Jaluk jarak berapa meter? Jaluk ibu. Tak mau nih sampean, saya siap. Monggo kerso. Saya pasrah diri kepada Allah. Yakin? Saya yakin atas kekuasaan Allah. Saya yakin dengan kekuatan Allah. Aneh. Omongannya apa karo kanca-kancamu kuwi? Ada pesan-pesan ora? Saya pesan saya ya biasa saja. Apa kalau ngono to? Saya tidak akan mencoba itu enggak. Saya cuma menasihati panjenengan. Mbok ya jangan nyakitin orang gitu loh. Bukan nulis gak bisa. Ya kalau saya pulang terus sampean tetap nyakitin orang. Saya kesini cuma pengen sampean tuh nggak ngelakuin itu lagi gitu loh. Sudah itu saja. Itu urusanku, bukan urusanmu. Panggah bulat tadi cak omong. Sampean tuh nyakitin orang. Nantang asli. Monggo kerso sak mau nih sampean.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Oke teman-teman, kita harus kena sedih. Nah kita Asyhadu an la ilaha enan rai pemelakuan. asyhadu an la Benar, rai sore ini. Allah. Ayo turun. Coba. Oh, wait, jenengmu sapa, Mang? Samsudin saya. Apa? Samsudin. Weh, kecil. Weh, uli wae. Terus apanya omong sama saya? Datang lah, konten begini. Kita sini. Monggo. Monggo. Mantap karatin. Monggo. Apa serahkan semuanya kepada Allah. Kekuatan adalah kekuatan Allah.
dengan kekuatan ya Allah semua. Sampai rabar nih ini loh. Monggo. Tidak penasaran tak ilmunya sampai yang paling kuat. Ayo topato coba kang ngono ae. Aja nuruti hawa nafsumu. Mau pakai fisik. Dia nyerang pakai santet, katanya dikon santet hebat. Terus sering mandi lek mergo nglakoni pundi? Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatalataf alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf. Ngacek. Ngacek. Minggir. Allah. Ngadeg. Bismillah walil ta'ala tab alif lam mim kaf ha ya ain sin. Ngadeg. Minggir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Ngatek. Minggir.
Allah. Allah. Ngadeg. Loncat. Lagi nyapung kan? Jadi kaya iwak nyemplung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyemplung. Ayo, ayo, ayo. Melayu lah, Melayu nah. Ayo Melayu kana Melayu. Ayo Melayu lah, Melayu kana. Ampun. Ayo dang Melayu lah, Melayu. Melayu lah, Melayu. Ayo dang Melayu lah, Melayu. Hei. Jangan aku. Mundur. Woi. Woi. Mandek. Ayo kan Arab Melayu, Melayu ana. Ayo Arab Melayu, Melayu ana. Ayo kan Arab Melayu, Melayu. Mundur. Cara Melayu nih. Cara Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hilangkan semua ilmu yang ada dalam tubuh. Allah. Allah.
Pulang ya Kang. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Takut hanya kepada Allah. Kalau punya hajat maupun doa, datang ke orang tua, jangan datang ke dukun, karena doa yang paling mustajab itu bukan dari dukun tapi dari orang tua. Hidup kita mau mudah atau tidak, bagaimana kita ke orang tua kita. Kalau ke orang tua kita baik, hidup kita akan baik. Jangan mengharapkan hidup kita akan selamat, hidup kita akan mudah kalau kita durhaka kepada orang tua. Orang pasti akan hidupnya akan sengsara kalau sampai durhaka kepada orang tuanya. Monggo kita semuanya perbaiki sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua. Hidup kita pasti selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.